Sekarang siapa yang nggak hadir? Yang tidak hadir? Roy, kenapa? Bu? Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, kepada Pak Hari. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar semangat ya, di sini Ibu ada sedikit motivasi untuk memulai pelajaran hari ini. Kalian tahu tidak, di negara Indonesia ini masih banyak sekali pengangguran. Ada yang tahu tidak kenapa hal ini terjadi? Sulitnya orang pekerjaan, Bu. Betul, salah satunya Bu. Ya, betul. Maka dari itu kita sebagai penerus generasi muda ke depannya harus bisa memposisikan diri kita pada potensi-potensi yang kita miliki untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Maka dari itu tantangan terbesar di hari ini adalah kita bisa menempatkan potensi diri kita pada pekerjaan yang kita inginkan. Maka dari itu dengan materi ketenagaan kerja ini kita bisa menggali potensi-potensi yang kita butuhkan. Di sini Ibu akan membahas ada beberapa poin terlebih dahulu sebelum memasuki ke pelajaran ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini kalian mampu menjelaskan konsep dari pengertian dari ketenaga kerjaan, menganalisis jenis tenaga kerja, yang ketiga menganalisis perbedaan angkatan kerja, dan yang keempat mampu menganalisis masalah ketenaga kerja. Untuk poin yang kedua, di sini Ibu menggunakan model TGT. Ada yang tahu tidak model TGT itu apa? TGT itu adalah Teams Games Turnamen, di mana kalian nanti akan Ibu buat kelompok menjadi beberapa kelompok. Setelah itu Ibu akan memberikan studi kasus mengenai materi tentang ketenaga kerjaan hari ini. Selanjutnya langsung memasuki ke pembahasan hari ini ya. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ada konsep ketenaga kerjaan, yang kedua ada masalah mengenai ketenaga kerjaan. Coba perhatikan gambar di depan ini. Menurut kalian perbedaannya apa? Ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari gambar ini? Jenis pekerjaannya semua. Ya, jenis pekerjaannya. Terus? Pendidikan. Betul. Mengapa sih hal ini terjadi? Ada yang tahu? Karena kualitas SDM-nya, Bu. Ya, betul. Mungkin yang pertama dari kualitas SDM dan yang kedua dari pendidikan yang mereka tempuh itu berbeda. Seperti itu. Sini ada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah permintaan angkatan tenaga kerja ketika memproduksi barang dan jasa. Maksud dari kesempatan kerja ini di mana perusahaan-perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan potensi-potensi yang SDM itu miliki, sehingga adanya kesempatan kerja. Selanjutnya ada angkatan kerja, penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini ada kriteria tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan keterampilan seseorang yang diperoleh dari pendidikannya. Contohnya ada dokter, guru, dan akuntan. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih
di mana seseorang memiliki keterampilannya yang diperoleh dari pendidikan non formal. Contohnya ada sopir, montir, dan tukang jahit. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Mohon maaf ya, contohnya ada buruh cuci, kuli panggul, dan sebagainya. Nah, masalah ketenaga kerjaan. Masalah dalam ketenaga kerjaan berkaitan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Maksudnya itu adanya kesenjangan antara hak yang didapat dengan kewajiban yang mereka peroleh gitu. Nah, mungkin sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Di sini ada tugas kelompok ya. Nanti kalian dibagi 7. Ada yang 4, ada yang ini 3 ya, ini 4. Nanti di sini kalian cari solusi dari permasalahan tentang ketenaga kerjaan, identifikasi 3 kriteria tenaga kerja, serta klasifikasikan tenaga kerja terdidik. Kayak yang ini mah kayak contoh-contohnya ya, yang klasifikasikan. Terus ada tenaga kerja terdidik, contohnya apa, tenaga kerja terlatih, contohnya apa, sama tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nanti kalian bisa cari sumbernya di internet. Bisa dicatat di sini ya.
Semua. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Udah semua? Sudah ya? Iya. Jika sudah, nanti kalian ini udah semua? Kita langsung masuk ke model TGT-nya ya. Nanti kalian di sini coba berdiri semua. Sesuai ini ya, di sini di luar ini. Sesuai anggotanya ke belakang. Di sini. Baris. Nah, kan tadi kalian sudah mencari apa yang Ibu sudah tugaskan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Ibu berikan dan kalian jawab. Nanti kalian untuk merefleksikan, nanti kalian jawab ya sesuai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Ibu buat. Jadi nanti kalau poin yang memperoleh poin yang terbesar, nanti Ibu akan beri reward. Oh, yang duluan menyelesaikan ini nanti Ibu akan beri reward ya.
Ya Bu. Yuk, persiapkan alat tulisnya. Masih di sana. Nih, ini kan ada pertanyaan di sini. Nanti kalian jawabnya di bawah ya. Oke. Ayo. Semua satu orang. Oh, satu orang satu gitu. Bentar nanti tadi. 1, 2, 3. Semua Bu. Kalau satu aja, yang nggak bisa boleh lanjut ke yang lain. Oh, yang nggak bisa pas gitu Bu. Ya, nanti dilanjut sama temennya sampai selesai. Kalau yang atasnya udah selesai, boleh ngerjain yang bawah ya. Iya Bu. Nggak apa-apa. Boleh dijawab. Boleh. Menyempurnakan aja. Itu tiga belum. Cepet-cepet ya. Oke. Jawab 3. Udah. 3. Oke. Boleh duduk ya. Sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama dari kelompok pertama ya ini. Seorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapat melalui pendidikan non formal merupakan kriteria tenaga kerja terlatih. Betul. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh tenaga kerja terdidik. Guru. Betul. Dokter. Ya. Oke. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3. Sekarang ini ya kelompok 2. Seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu merupakan kriteria tenaga kerja apa? Terdidik. Oke, betul. Selanjutnya, sebutkan salah satu contoh tenaga kerja terlatih. Itu tuang Teknik listrik, oke, bisa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Oke, ini betul semua ya. Yeay. Nanti hadiahnya kalian bagi-bagi ya. Ya Gak Bu. mau. Masa Ibu gak mau banyak kan Ibu? Perwakilan kelompoknya boleh maju. Ayo satu orang lagi. Ini kan betul semua ya. Ya Bu. Kesana dong sini. Nanti kalian bagi-bagi ya. Oke. Oke, makasih semuanya ya. Terima kasih Bu. Makasih Ibu. Kasih. Oke. Jadi kita pemaparan materi sudah, mengerjakan LKPD sudah, dan refleksi sudah. Sekarang Ibu ada kuis untuk penilaian pribadi ya, melalui kuisis. Ini kodenya ya. Bu sebentar Ibu sinyal.
Mau lah. Oke.
ditutup, di sini ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Saya tuh. Silakan Jija. Jadi, konsep ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja mencakup setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja dibagi menjadi 3 kategori, yaitu terdidik, terlatih, dan tidak terdidik atau tidak terlatih. Kemudian angkatan kerja, mengacu pada penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Kemudian kesempatan kerja, merupakan permintaan akan tenaga kerja yang terkait dengan permintaan output barang dan jasa perusahaan. Permasalahan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang kualitasnya rendah karena kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kemudian penawaran tenaga kerja, tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Oke, baik, terima kasih Jija. Ada yang sebelum ditutup, ada yang mau memberi pesan dan kesan mengenai pembelajaran hari ini? Boleh Pak Rida? Beda yang lainnya. Pesannya, iya Pak Hari. Kesannya seru, cukup seru dan mudah dipahami materinya. Mungkin ya ada keterlibatan juga, jadi kita tambah semangat belajarnya gitu. Ya, oke, baik, terima kasih ya untuk semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas Pak Hari. Oke, pembelajaran telah selesai, mari kita membaca secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.